Di balik pesona dan keindahan Dieng, Dieng lahir dari bencana super dahsyat puluhan ribu tahun yang lalu. Letusan gunung api tunggal yang menghancurkan segalanya. Ribuan tahun lalu, dari sisa-sisa kehancuran ini berkembang peradaban yang luhur yang menjadi rahim peradaban kuno di Jawa. Dari peradaban Dieng, leluhur Jawa mampu membuat mahakarya yang luar biasa seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Dieng menyimpan ribuan misteri alam semesta dan peradaban kuno yang mengundang decak kagum para peneliti dari Eropa selama berabad-abad. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas Dieng, negeri para dewa dan kaldera terbesar di Jawa Tengah. Yuk, mari kita simak. Di balik kabut dan hawa dingin Dieng yang menusuk tulang, tersimpan ribuan misteri alam semesta dan peradaban kuno yang mengundang decak kagum para peneliti dari Eropa selama berabad-abad. Peradaban yang luhur ini lahir dan berkembang di atas kaldera gunung api, sisa-sisa dari letusan dahsyat gunung api di masa lalu. Gunung Dieng adalah gunung prasejarah yang diperkirakan telah mengalami beberapa kali letusan besar, hingga membentuk kaldera yang sangat besar yang sekarang disebut dengan dataran tinggi Dieng. Kaldera Dieng ini sangat luar biasa. Kaldera Dieng merupakan kaldera terbesar di Jawa Tengah. Kaldera ini dikelilingi oleh beberapa gunung dan bukit, serta memiliki banyak kawah dan danau kawah. Kawah-kawah ini adalah hasil letusan-letusan Dieng di masa lalu. Geopark Dieng terletak di jantung Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah, yang masuk ke dalam dua kabupaten, yaitu Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Gunung Dieng adalah gunung yang sangat aktif dengan beragam aktivitas vulkanik. Bahkan, gunung ini masih sangat aktif hingga sekarang. Ini bisa kita lihat dari banyaknya kawah yang masih aktif dan tersebar di seluruh dataran tinggi Dieng. Aktivitas vulkanik inilah yang telah membentuk landscape dan keindahan Dieng seperti sekarang. Dieng juga dikenal sebagai negeri di atas awan, karena keindahan alamnya dan fenomena alam seperti embun es di musim kemarau. Keindahan Dieng telah melegenda sejak ribuan tahun yang lalu. Selain indah, Dieng juga dianggap suci dan sakral. Itu sebabnya nenek moyang bangsa Jawa membangun peradaban yang megah di tanah ini. Dieng dianggap memiliki kekuatan spiritual yang tinggi yang melintasi zaman, bahkan hingga sekarang. Para ahli gunung api menyebut Dieng tidak hanya sebagai volcano yang merujuk gunung api tunggal, namun Dieng disebut sebagai volcano kompleks yang mengindikasikan bahwa kawasan Dieng memiliki banyak bentukan puncak gunung api akibat banyaknya lokasi magma yang mencapai permukaan. Tapi dulu, di zaman prasejarah, kawasan Dieng ini adalah satu gunung api yang besar dan menjulang tinggi. Gunung Dieng terbentuk sekitar 3,6 juta tahun yang lalu akibat tumbukan lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah lempeng Indonesia. Batuan yang mencair mencari celah keluar hingga membentuk gunung api. Gunung Dieng meletus dengan dahsyat. Letusan tersebut menyebabkan depresi batur sebagai kaldera raksasa. Kaldera raksasa inilah yang sekarang disebut sebagai dataran tinggi Dieng. Sisa-sisa letusan ini bisa kita lihat dari dinding kaldera yang mengitari kawasan Dieng. Gunung Prau
adalah bagian dari dinding kaldera Dieng di bagian utara, dengan titik tertinggi berada pada ketinggian 2.590 mdpl. Setelah kaldera terbentuk, Gunung Dieng terus aktif hingga membentuk morfologi dan deretan gunung-gunung yang masih aktif di dalam kaldera. Di bagian selatan ada Gunung Bismo yang sekarang berupa kawah yang terbuka ke arah timur. Gunung Bismo adalah gunung tepian kaldera yang merupakan gunung paling tua. Lalu, kita juga bisa melihat jejak letusan Gunung Seroja yang umurnya lebih muda dari Gunung Bismo. Gunung-gunung yang lebih muda terus terbentuk seperti Gunung Palangonan, Gunung Merdadan yang memiliki kawah ke arah timur. Ada juga Gunung Pager Kandang dan Gunung Sileri. Lalu ada Gunung Igir Binem yang merupakan gunung api strato dengan 2 kawah dan disebut sebagai Telaga Warna, serta kawasan Gunung Gringgo Patarangan yang berada di daerah Depresi Batur. Di tengah-tengah, kita bisa melihat perbukitan seperti Sikunir dengan jejak letusan yang masih bisa kita lihat di samping Telaga Merdada. Pada fase ini juga terbentuk cekungan-cekungan yang kemudian terisi air lalu menjadi telaga. Pada beberapa daerah, cekungan ini membentuk patahan-patahan yang kemudian menjadi air terjun, yang kini dikenal dengan nama-nama seperti Curug Sikarim, Curug Sirawe, Curug Sigenting, dan Curug Merawu. Lalu, pada episode ketiga, terjadi letusan pada titik-titik kawah aktif pada letusan sebelumnya. Untuk saat ini, periode episode ketiga ini masih berlangsung. Beberapa titik kawah aktif itu diantaranya Kawah Sikendang, Kawah Sikidang, Kawah Sileri, Kawah Candramuka, serta Kawah Timbang. Jika kita bandingkan, karakteristik dari Dieng ini mirip dengan Gunung Ijen Purba yang pernah kita bahas di video sebelumnya, di mana setelah letusan besar, aktivitas vulkaniknya terus berlanjut dan tersebar di dalam kaldera, juga di pinggiran kaldera. Dari seluruh aktivitas vulkanik inilah yang membentuk keindahan Dieng seperti sekarang. Leluhur Jawa membangun peradaban yang agung di sini. Lokasinya yang tinggi dengan hawa yang dingin memperkuat fungsi sebagai tempat yang sakral dan mungkin memiliki fungsi astronomi dan ritual yang sangat kuat. Sayang, ini juga yang mungkin menjadi penyebab Dieng ditinggalkan, karena aktivitas vulkanik Dieng yang masih sangat berbahaya. Sampai akhirnya, Dieng ditemukan kembali oleh tentara Inggris. Thomas Stamford Raffles dalam bukunya The History of Java menulis dengan sistematis sisa-sisa peradaban di tanah Jawa yang berada di dataran tinggi Dieng. Raffles menemukan adanya peradaban agung yang telah membangun 400 bangunan candi yang merupakan sisa-sisa dari peradaban yang luhur bangsa Jawa di masa lalu. Sebetulnya, Candi Dieng pertama kali ditemukan kembali pada tahun 1814 ketika seorang tentara Inggris yang sedang berwisata ke daerah Dieng. Mereka melihat kumpulan candi yang terendam dalam genangan air telaga. Thomas Stamford Raffles yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dia yang memiliki ketertarikan terhadap kebudayaan Jawa kuno langsung mengirimkan tim ekspedisi untuk meneliti candi-candi tersebut. Tim ekspedisi Dieng melaporkan banyak reruntuhan bangunan yang tertimbun tanah vulkanik di dataran tinggi Dieng. Dalam ekspedisi Raffles tersebut, sesuatu yang sangat luar biasa berhasil terungkap. 400 reruntuhan candi dan ribuan patung dewa-dewi Hindu. Dan ini belum termasuk perhiasan dan logam mulia, uang logam yang bernilai tinggi, serta berbagai artefak dan harta benda yang lain. Dengan perkiraan 400 bangunan candi yang ada di dataran tinggi Dieng menjadikan Dieng 2 kali lipat dari kompleks Candi Prambanan dan Candi Sewu. Dari banyaknya patung dewa-dewi yang tersebar di Dieng, Asisi Suharyanto, seorang konten sejarah asal Malang, menjuluki Dieng sebagai negeri para dewa.
Bangunan Candi Dieng memiliki bentuk yang beragam. Tidak heran rasanya, banyak peneliti memperkirakan Dieng sebagai rahim dari peradaban Jawa kuno. Dari peradaban Dieng ini, leluhur bangsa Jawa bisa membangun candi-candi yang megah di Jawa Tengah seperti Borobudur dan Komplek Candi Prambanan. Komplek Candi Dieng merupakan bangunan candi tertua yang diketahui pernah dibangun oleh bangsa Jawa. Hal ini bisa diketahui dari bentuk bangunannya dan tingkat pelapukan batuannya yang tersebar di seluruh kawasan Dieng. Namun sayang, banyak bangunan candi dan arca kuno yang telah dijarah, sehingga menyisakan beberapa komplek percandian saja. Sisa komplek percandian yang masih ada sekarang, diantaranya yang paling terkenal adalah Komplek Candi Arjuna, Komplek Candi Gatotkaca, Komplek Candi Dwarawati, dan Candi Bima. Dan juga banyak candi-candi yang berdiri sendiri di seluruh kawasan Dieng. Walaupun demikian, ternyata masih banyak candi-candi yang belum ditemukan dan masih tertimbun oleh tanah vulkanik di kawasan Dieng. Diperkirakan jumlahnya masih ada ratusan candi yang masih belum ditemukan. Hingga sekarang, tanah para dewa ini masih menyimpan misteri yang besar yang belum terungkap tentang peradaban agung bangsa Jawa di masa lalu, yang masih terkubur di dalam keindahan dan kekayaan alam Dieng. Demikian video kali ini, mohon maaf bila ada kesalahan. Jika kamu suka, silakan klik dan subscribe. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, silakan tinggalkan di komentar.